Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Ricky Rizky, dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GC Business School. Dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Hubungan Industrial. Materi perkuliahan yang akan disampaikan adalah peran pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah dalam hubungan industrial. Kegiatan presentasi ini untuk memenuhi PPD UKTPT Sertifikasi Dosen Smart 2025. Alangkah baiknya sebelum kita memulai aktivitas hari ini dan pembelajaran hari ini, kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini akan mendapatkan berkah dan manfaat untuk kita semua. Berdoa, saya persilakan. Cukup? Mari saya lanjutkan penjelasan berikutnya. Berikut adalah capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan. CPL 2 mampu menganalisis dinamika hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam konteks organisasi. CPL 3 mampu merancang strategi penyelesaian konflik dan perundangan bipartit atau tripartit yang adil dan efektif. Berikut adalah CPK mata kuliah Hubungan Industrial untuk program studi manajemen. 1. Menjelaskan konsep dan prinsip dasar hubungan industrial dalam konteks manajerial. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep, fungsi, serta prinsip hubungan industrial sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, menganalisis peran pelaku hubungan industrial dalam organisasi. Mahasiswa mampu menganalisis peran manajemen, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial di perusahaan. Yang ketiga, menginterpretasikan regulasi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap praktik manajemen. Mahasiswa mampu memahami dan menginterpretasikan kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, PKB, peraturan perusahaan, dan lain-lain, serta menganalisis implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi konflik industrial dalam organisasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab konflik industrial dan mengevaluasi langkah-langkah manajerial dalam mencegah dan menangani konflik tersebut secara strategis. Yang kelima, merancang strategi hubungan industrial yang mendukung produktivitas dan kelangsungan bisnis. Mahasiswa mampu merancang strategi manajerial yang mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif di lingkungan organisasi. Yang keenam, mendemonstrasikan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan mediasi dalam simulasi hubungan industrial. Mahasiswa mampu menerapkan keterampilan komunikasi efektif dan negosiasi bipartit dan tripartit terhadap studi kasus atau simulasi penyelesaian konflik industrial dalam konteks manajerial. Berikut adalah sub CPMK. Pertama, mengidentifikasi pelaku hubungan industrial, yaitu manajemen, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah. Yang kedua, menganalisis peran masing-masing pelaku dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Yang ketiga, mengkaji dinamika interaksi antara serikat pekerja dan manajemen dalam pengambilan keputusan.
Berikut adalah skema hubungan tripartit. Oke. Ketika Anda melihat tiga peran tersebut, menurut mahasiswa-mahasiswi, apa peran masing-masing? Kalian bisa menulis pertanyaan saya dan dijawab di kolom komentar. Oke, kita lihat dulu ya peran pemerintah. Peran pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, memberikan perlindungan legal terhadap aktivitas manajemen dan serikat pekerja, menjamin hak-hak kedua pihak agar berjalan sesuai hukum. Kemudian, bagaimana dengan serikat pekerja? Perannya adalah mewakili pekerja dalam menyuarakan hak dan kepentingannya, melakukan aktivitas kolektif seperti perjanjian bersama, perlindungan, atau advokasi. Kemudian, dari pihak manajemen, mewakili pekerja dalam menyuarakan hak dan kepentingannya, melakukan aktivitas kolektif seperti perundingan atau advokasi, menjalin kontrak kerja dan dialog dengan manajemen. Oke. Coba kita lihat di sana dari pihak manajemen. Oke. Berikut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagian telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, menjelaskan mekanisme hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, upah, waktu kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Pasal terkait adalah Pasal 102 menjelaskan peran pengusaha, pekerja atau serikat pekerja, dan pemerintah dalam hubungan industrial. Pasal 104 sampai 106 adalah hak berserikat dan pembentukan serikat pekerja. Berikut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, menjamin kebebasan berserikat dan mendirikan serikat pekerja, melindungi pekerja dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan melalui serikat, memberikan dasar hukum bagi pekerja untuk melakukan perundingan kolektif. Apa peran utama pengusaha? Pertama, menciptakan sistem kerja yang adil dan produktif, yaitu menyusun kebijakan perusahaan, peraturan kerja, dan perjanjian kerja bersama. Kedua, menjalin komunikasi dengan pekerja dan serikat pekerja, yaitu melalui dialog sosial, perundingan bipartit, dan partisipasi dalam mediasi atau konsiliasi. Ketiga, menjamin kesejahteraan pekerja, memberikan upah layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Yang keempat, mendorong hubungan kerja yang harmonis, yaitu menghindari konflik dan menyelesaikan perselisihan secara musyawarah. Kemudian,
berpartisipasi dalam organisasi pengusaha seperti Apindo untuk memperjuangkan kepentingan dunia usaha dan berkontribusi dalam dunia usaha. Dan ketenaga kerjaan. Peran utama pekerja adalah menjalankan kewajiban kerja secara profesional, sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, menyalurkan aspirasi secara demokratis melalui serikat pekerja atau forum komunikasi. Lalu ikut menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi dengan menghindari konflik dan mogok kerja yang tidak prosedural. Berpartisipasi dalam perundingan, yaitu seperti bipartit, mediasi, atau konsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan. Lalu, mengembangkan keterampilan dan kompetensi agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap produktivitas perusahaan. Lalu, ikut memajukan perusahaan bersama pengusaha dengan semangat kemitraan dan tanggung jawab bersama. Lalu, bagaimana peran pemerintah dalam hubungan industrial? Pertama, membuat regulasi ketenagakerjaan. Seperti apa? Menetapkan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 untuk menjamin hak dan kewajiban. Kemudian, menyediakan lembaga penyelesaian perselisihan seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase untuk menyelesaikan konflik secara damai. Melaksanakan pengawasan melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan pelaksanaan aturan berjalan sesuai hukum. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan seperti PHK sepihak, diskriminasi, atau pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kemudian kita akan melihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI, yaitu mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial, meliputi perundingan bipartit adalah tahap awal dan wajib dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Ini merupakan proses negosiasi langsung antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi, bipartit ini adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa langsung antara pihak pengusaha dan pihak pekerja. Tujuannya adalah untuk mempercepat mendapatkan kesepakatan bersama. Mediasi, salah satu cara penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang dilakukan secara damai dan tidak melalui pengadilan. Kemudian, arbitrase dalam hubungan industrial adalah
Suatu metode penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang berselisih. Lalu, konsiliasi dalam hubungan industrial adalah salah satu metode penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang dilakukan secara musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Kemudian yang terakhir adalah Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Adalah pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum dan dibentuk di pengadilan negeri untuk menangani perselisihan antara pekerja atau buruh dan pengusaha. PHI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oke, jadi menurut kalian bagaimana peran-peran dari kegiatan hubungan industrial ini, yaitu peran pengusaha, peran pekerja, dan peran pemerintah. Silakan kalian nanti saya minta untuk melakukan refleksi perkuliahan ini. Oke. Apa yang bisa saya simpulkan, yang saya dapatkan dari perkuliahan ini? Jadi, refleksi perkuliahan, selama mengikuti perkuliahan mengenai hubungan industrial, kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam menciptakan iklim kerja yang harmonis dan produktif. 1. Pekerja bukan hanya pelaksana tugas, tapi juga sebagai mitra dalam pengembalian keputusan melalui serikat pekerja dan forum bipartit. Yang kedua, pengusaha memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk menciptakan sistem kerja yang adil serta menyediakan kesejahteraan pekerja. Yang ketiga, pemerintah hadir sebagai penyeimbang dengan fungsi regulasi, pengawasan, dan penyelesaian sengketa agar tidak terjadi dominasi pihak tertentu. Refleksi untuk mahasiswa. Berikan refleksi perkuliahan hari ini berdasarkan sudut pandang Anda terhadap peran pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Silakan tulis kolom komentar di bawah ini. Kemudian, saya meminta kalian untuk memberikan evaluasi perkuliahan untuk materi hari ini. Apakah Anda telah memahami materi hari ini? Dan apakah Anda nanti bisa menjelaskan kembali konsep pembelajaran hari ini? Silakan saya minta tanggapan dan evaluasinya. Minggu depan, kita akan masuk dalam materi pembahasan konflik penyelesaian dari masalah tersebut. Lanjutan. Saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.